Halo kawan Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini Demi Masa akan membahas tentang misteri Ka'bah yang cukup mencengangkan. Bagaimanakah misteri-misteri tersebut? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Bangunan berbentuk kubus berwarna hitam ini memang menyimpan banyak misteri. Mulai dari proses pembangunannya hingga isi di dalamnya dan bagaimana sejarahnya. Ka'bah menjadi kiblat umat muslim sejak tahun 624 setelah Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Selain sebagai kiblat, arah kiblat juga dijadikan arah kepala hewan kurban saat disembelih dan arah mayat dalam kubur. Hingga sekarang, kemegahan Ka'bah tetap berdiri kokoh dan tidak pernah sepi pengunjung yang ingin menunaikan haji. Semua bangunan tua pasti memiliki misteri yang tersembunyi, apalagi tempat yang sakral seperti Ka'bah. Untuk itu, mari kita simak semua misterinya. Misteri yang pertama, bahwasanya dikatakan ada dua Ka'bah. Menurut kepercayaan Muslim, Ka'bah yang ada di dunia saat ini sebenarnya bukan satu-satunya di dunia. Akan tetapi, ada Ka'bah lain yang berada di langit ketujuh dan memiliki posisi tepat di atas Ka'bah yang ada di Mekah. Menurut salah satu hadis, Ka'bah yang ada di langit bernama Baitul Ma'mur seperti yang dikatakan Nabi Muhammad tentang perjalanan Isra wal Mi'raj. Ibnu Katsir berkata, terdapat dalam Sahihain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Isra pada saat melewati langit ketujuh. Kemudian aku diangkat menuju Baitul Ma'mur. Padanya masuk atau datang setiap hari 70.000 malaikat yang tidak akan kembali lagi, yaitu mereka beribadah dan bertawaf sebagaimana penduduk bumi tawaf di Ka'bah mereka. Demikian juga Baitul Ma'mur, ia adalah Ka'bah penduduk langit ketujuh. Oleh karena itu, didapati Nabi Ibrahim menyandarkan badannya pada Baitul Ma'mur karena ia telah membangun Ka'bah di bumi. Dan yang kedua ada batu Hajar Aswad. Batu yang dikenal dengan nama Al-Hajru Al-Aswad atau Black Stone ini terletak di salah satu sudut Ka'bah, disemen dan dibungkus perak untuk mencegah kerusakan. Banyak sekali orang yang berbondong-bondong memasukkan kepala mereka ke dalam lubang tersebut untuk mencium batu ini saat menjalankan ritual tawaf. Mencium batu Hajar Aswad sudah menjadi tradisi Muslim. Batu Hajar Aswad merupakan batu rubi hitam yang berlubang dan berdiameter sekitar 30 cm. Konon Hajar Aswad dulunya berwarna putih seperti tertulis di dalam Al-Quran. Hajar Aswad diturunkan dari surga, warnanya lebih putih dari susu, dan dosa-dosa anak cucu Adamlah yang menjadikannya hitam. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak spekulasi mengenai asal-usul batu ini. Ada yang mengatakan bahwa Hajar Aswad merupakan batu meteorit seperti yang ditempatkan dan disembah di kuil Artemis Yunani. Elizabeth Thompson dari University of Copenhagen mengajukan hipotesis pada tahun 1980 yang mengatakan bahwa Blackstone bisa jadi merupakan pecahan kaca atau dampak dari meteorit yang terfragmentasi yang jatuh 6.000 tahun yang lalu. Tepatnya di Wabar, sebuah situs di Gosok Al-Khali Gurun 1100 km timur Mekah. Beberapa penulis lain menunjukkan kemiripan batu ini dengan organ genital wanita berhubungan dengan budaya keperawanan wanita Arab zaman dahulu. Yang ketiga ada Golden Ratio. Golden Ratio atau rasio emas adalah bilangan pi konstan yang bernilai 1,6180. Pi dianggap sebagai bilangan super dalam matematika dan dipercaya sebagai bilangan sang pencipta. Rasio emas dapat ditemukan di semua struktur yang ada di alam semesta, seperti DNA, detak jantung, galaksi, piramida Mesir, lukisan Mona Lisa, dan lain sebagainya. Contoh yang paling mudah dapat kita buktikan dengan membandingkan jarak antara sendi jari tangan atau jarak pusar ke atas kepala dengan pusar ke bawah kaki. Fakta yang menakjubkan didapati dari jarak Mekah ke Kutub Utara sejauh 7631,68 km dan Mekah ke Kutub Selatan 12348,32 km. Jika dibagi maka bernilai 1,6180.
Maka menjadi titik golden ratio planet bumi dan posisi Ka'bah sendiri letaknya juga sekitar golden ratio terhadap Mekah. Menurut perhitungan probabilitas, semua bukti ini tidak mungkin bersifat kebetulan. Hal ini menjadi bukti yang menguatkan bahwa Ka'bah benar-benar rancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di misteri yang keempat, ada angka 666. Angka 666 merupakan angka kontroversial yang menjadi perdebatan hingga kini. Konon, angka ini mengarah pada binatang atau sering diartikan antikristus dalam kepercayaan Nasrani. Uniknya, angka ini berhubungan dengan jarak tembok ratapan di Yerusalem dan Ka'bah yang bernilai 666 mil laut. Menurut para ahli gematria, maksud dari angka tersebut adalah Kaisar Neron, diketahui dari jumlah huruf dalam bahasa Ibrani. Namun, masih banyak hasil perhitungan lain yang menghasilkan angka 666. Misalnya, jarak Easter Island ke Mount Everest yang berjarak 6066 km. Bahkan, karbon sebagai materi penyusun makhluk hidup memiliki 6 elektron, 6 proton, dan 6 neutron. Hingga sekarang, belum ada yang mampu memecahkan misteri 666. Misteri yang terakhir ada tanduk setan. Terdapat simbol misterius di atas bangunan tertinggi di Mekah. Simbol tersebut menyerupai bulan sabit, tapi beberapa orang menyebutnya tanduk setan, simbol kekuasaan Lucifer. Gedung tertinggi ketiga di dunia ini bernama Abraj Al-Bait. Ini merupakan hotel bintang 5 yang mampu menampung 10.000 orang, khususnya para jemaah haji. Di atasnya dihiasi terdapat jam raksasa terbesar dan tertinggi di dunia, dan di atas jam terdapat lafaz Allah. Jauh puncaknya terdapat menara tambahan yang berujung pada simbol tanduk setan. Beberapa orang yang mengkaitkannya pada pengelola hotel yang berasal dari Zionis Yahudi, yaitu Fairmont Hotel. Benjamin Zwick dikenal sebagai pendiri jaringan Fairmont Hotel selain mengelola hotel di Arab. Mereka juga mengelola hotel kasino atau pusat judi di Monte Carlo, Las Vegas, dan lain sebagainya. Belum ada yang tahu maksud bulan sabit emas dipasang horizontal. Apakah untuk menyeimbangkan struktur atau mengingat struktur bulan sabit beratnya 35 ton atau ada maksud lain? Demikianlah misteri tentang Ka'bah yang cukup mencengangkan. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.